Halo, selamat malam pemirsa One on One menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Dari Jabar 1 menuju Jakarta 1 pemirsa. Beliau adalah Ridwan Kamil yang sekarang kita sapa sebagai Bang Ridwan. Bang Ridwan ini kita kenal dulunya adalah sosok seorang arsitek yang luar biasa dengan karyanya yang juga sangat luar biasa. Kemudian menjadi seorang politisi, lalu dipercaya mengemban amanah menjadi seorang pemimpin di Jawa Barat selama 1 periode, dan saat ini beliau tengah berjuang untuk merebut hati rakyat Jakarta untuk menjadi Jakarta 1. Langsung saja kami sapa Bang Ridwan. Selamat malam Bang Ridwan. Selamat malam Mbak Tisa. Apa kabar? Pemirsa TV One. Semangat, sehat, luar biasa. Aktivitas luar biasa banget ya, kita lihat ya. 7-10 agenda tiap hari dijalanin. Ini agenda keberapa nih? Ini agenda ke-5. Oh, agenda ke-5. Oke, banyak juga ya. Satu hari bisa 7-10 agenda begitu. Bang Ridwan, tapi langsung aja deh. Ini kita mengenalnya adalah sebagai Gubernur Jawa Barat. Kemudian akhirnya maju menjadi calon Gubernur Jakarta. Kenapa akhirnya memutuskan hati dan memilih menjadi calon Gubernur Jakarta? Ya, pertimbangannya banyak sekali. Ada pertimbangan psikologis, politis. Sebenarnya yang paling utama itu pertimbangan teknokratis ya. Karena saya kan kurator IKN. Jakarta kan tidak lagi ibu kota, sehingga Jakarta harus diredefinisi, diimajinasi ulang, seperti kanvas baru lah ya, yang akan kita lukis. Nah, karena pertimbangan itu, koalisi meminta bagaimana kalau saya memberikan yang terbaik buat negeri ini, menjadi Gubernur Jakarta lewat keilmuan tadi kan. Pertimbangannya juga ada 4 Mbak. Yang pertama, saya kan 7 tahun kerja menata kota ya di luar negeri sebagai diaspora dari Timur Tengah, di Tiongkok, macam-macam. Yang kedua, saya dulu staf ahli gubernur selama 7 tahun, banyak yang nggak tahu. 2 tahun staf ahli Pak Sutioso, 5 tahun staf ahli Pak Fauzi Bowo. Urusannya tata kota juga. Kemudian yang ketiganya punya karya juga banyak di Jakarta ya, termasuk di Rasuna Epicentrum, kampus Sampurna, kampus Untar dan lain-lain. Dan yang terakhir, karena tadi saya sebagai kurator IKN memahami konsekuensi ya terhadap tata kota Jakarta sepeninggal tidak ibu kota. Nah, itu alasan berikutnya adalah di Jawa Barat pada dasarnya semua urusan sudah saya reformasi. Ya, ada 555 penghargaan, 90% kepuasan publik, yang artinya tantangannya tidak sebesar jika di Jakarta. Itulah alasan utama dan dorongan dari Pak Prabowo juga ya, ingin Jakarta bebas dari kekumuhan, menganggap saya bisa membantu membereskan Jakarta. Oke, sebetulnya apakah memang persoalan yang dipotret oleh seorang Bang Ridwan Kamil ini hanya soal tata kotanya saja setelah tidak lagi nanti menjadi ibu kota, atau mungkin sebetulnya bukan itu aja loh alasannya? Oh banyak, memang makanya dalam visi misi kita ada 70 solusi dan gagasan. Sebanyak itu dengan prinsip yang baik-baik dari gubernur sebelumnya kita pertahankan, dari Pak Anies sampai Pak Ahok, sampai Pak Jokowi, sampai Bang Ali Sadikin. Tapi izinkan kami memberikan solusi-solusi baru sebanyak itu untuk menandakan problem Jakarta banyak sekali. Khususnya adalah ekonomi ya, karena Jakarta kan kota dagang, kota bisnis. Cuman kan harus naik kelas dari kota global ya. Sementara kemiskinan di bawah masih banyak. Jadi nanti kombinasi antara gagasan menaikkan kelas Jakarta kota ekonomi global sambil mengurusi kemiskinan yang masih akut, itu juga bagian yang akan saya berikan atensi. Oke. Nah, kita ingat beberapa bulan yang lalu begitu, ada spanduk besar, baliho besar, Kang Emil pakai ransel OTW Jakarta gitu. Nah, pada saat itu apakah memang sudah deal begitu dengan sejumlah pihak untuk oke, saya akan maju ke Jakarta, atau gimmick aja cek ombak pada saat itu? Bukan gimmick juga, memang saya ada pada saat saya break September 2023, saya kan banyak wirausaha, ada usaha di bidang kuliner, ada usaha di bidang skincare dan lain sebagainya untuk lelaki. Nah itu tuh iklan produk, karena launchingnya di Jakarta, maka disebutnya OTW Jakarta. Cuman karena masih hangat pasca Pilpres, dipasangnya gitu. Disangkanya udah bersiap-siap
jadi nyalon di Jakarta. Walaupun memang akhirnya ya sesuai dengan teori OTW tadi. Makanya sekarang saya tidak OTW lagi, sudah hadir di sini, siap mengurusi, mencintai, memberikan solusi buat warga Jakarta. Oke, artinya ini adalah sebuah keputusan baru, bukan ketika ada spanduk besar itu ya, Kang Emil, ya. Itu belum ada sama sekali belum. Oke. Tapi kalau di Jawa Barat kan mungkin sudah terbaca daerahnya seperti apa. Kang Emil atau Bang Ridwan sudah sangat paham begitu seperti apa, dan pasti dipastikan menang. Meskipun memang elektabilitas sampai saat ini survei menunjukkan Bang Ridwan Kamil bersama dengan Pak Suswono masih tetap unggul. Tapi kalau di sana mungkin tidak begitu banyak effortnya. Ya, kalau pakai teori matematika begitu, walaupun politik kan bukan matematik ya. Kalau di Jabar begitu. Kalau di Jakarta sebenarnya tadi saya 7 tahun kan jadi staf ahli gubernur di bidang tata kota arsitektur. Artinya saya banyak mengunjungi lokasi-lokasi, memahami, memperbaiki sungai dan lain sebagainya. Banyak bekal untuk menjadi pemimpin Jakarta dengan pengalaman 7 tahun sebagai staf ahli gubernur. Jadi saya fokus melihat permasalahan itu melalui pengalaman, karena hasil surveinya juga ternyata nomor 1 yang dicari yang berpengalaman. Ya sudah, saya menawarkan pengalaman tadi kan. 7 tahun menata dunia global, 7 tahun jadi staf ahli, kemudian saya 5 tahun wali kota, 5 tahun gubernur, ngurusin 27 kota kabupaten, 50 juta penduduk lebih besar kan, kurator IKN juga. Mudah-mudahan pengalaman yang banyak ini disukai, diminati, dan diyakini oleh warga Jakarta untuk memilih kita sebagai pemimpin Jakarta di 5 tahun ke depan. Oke, isu soal menata Jakarta ini tentu sangat menarik sekali. Isu menata kota Jakarta, mengatasi persoalan banjir, persoalan kemiskinan, masalah kesehatan mental juga itu menjadi perhatian dari Bang Ridwan bersama dengan pasangan. Nah, kalau untuk tata kota ini sendiri akan seperti apa? Memikirkan Jakarta ini bagaimana? Apakah harus banyak yang diubah, ada yang harus direlokasi, kemudian pusat bisnisnya di mana, pusat pemerintahnya di mana? Itu terpikirkannya seperti apa? Betul. Bang Ridwan? Jadi tata kota itu ada yang sifatnya merapihkan, memperbaiki yang ada yang sifatnya membuat kawasan baru sebagai pusat bisnis baru. Untuk perkampungan-perkampungan yang kumuh kita akan tata, tidak harus selalu digusur ya. Bisa kita rapihkan, bisa kita tata. Dulu zaman gubernur sebelumnya, saya sebagai gubernur Jawa Barat, anggaran renovasi 20 jutaan kan, per rumah, dari rumah bilik ke rumah seng jadi rumah tembok kan. Mungkin di Jakarta 3 kali lipat atau 4 kali lipat itu juga disiapkan. Kemudian membangun social housing di atas pasar, karena Jakarta ada 140 pasar, lokasinya strategis tapi belum multifungsi, cuman pusat dagang. Harusnya di bawahnya dagang, di atasnya ada apartemen untuk warga kelas menengah kan. Nah, yang akan di-push lebih banyak, didorong lebih banyak adalah menghadirkan pusat bisnis tidak di Jakarta Pusat, tapi di utara, di Ancol, misalkan di barat, di Meruya, kemudian di selatan, di daerah tertentu, sehingga warga Jakarta punya banyak pilihan. Poinnya, ketika dia tinggal di selatan, ternyata ada pusat bisnis baru kan, seperti SCBD, maka dia termotivasi melamarnya di situ aja, sehingga kerja dan tempat tinggalnya nggak terlalu jauh. Kalau dia di barat, kita push di Kelapa Gading misalkan ya, di timur pusat bisnis seperti SCBD, sehingga orang timur tinggal di Kelapa Gading bisa kerja nggak terlalu jauh dari rumah tinggal. Nah, konsep membuat pusat bisnis baru sambil merapihkan, membereskan kekumuhan. 3 ekonomi baru, Mbak. Jadi pusat dagang dan bisnis jasa internasional, global. 2 ekonomi kreatif, konser-konser dibanyakin untuk musik. Kota kuliner dibikin destinasi baru. Kota digital kita bikin Jakarta Digital Academy kan, memperbanyak lapangan pekerjaan. Yang ketiganya adalah ekonomi pariwisata. Kota tua, Kepulauan Seribu kita sulap nanti ya, ala Dubai. Jadi harus man-made. Kalau di Jakarta kan nggak punya natural resources terlalu banyak. Jadi kayak Palm Jumeirah ya? Ya, hal-hal begitu akan membuat orang Jakarta weekend nggak selalu kabur dari Jakarta kan. Karena catatan saya kan ada 2 juta orang Jakarta tiap weekend keluar Jakarta. Kalau Rp1 per trip aja udah 2 triliun Mak keluar. Kalikan setahun yang 100 triliun. Nah, ini kita coba uangnya berputar di Jakarta lebih banyak dengan cara membuat destinasi wisata lebih banyak. Nah, itulah kira-kira. Tapi ini menarik juga Kang ya, Bang Ridwan, kerja sesuai dengan domisili.
Jakarta Timur kerjalah di Jakarta Timur, Jakarta Selatan kerja di Jakarta Selatan. Jadi nanti untuk mereka yang fresh graduate atau mereka mau ngelamar pekerjaan, apakah nanti jangan-jangan ada sistem zonasi untuk melamar pekerjaan? Enggak kan? Nggak ada. Jadi jangan salah sangka ya, jangan salah sangka bahwa pergerakan dibatasi sedemikian rupa. Bukan. Saya hanya memperbanyak peluang pekerjaan di luar Jakarta Pusat. Kebayang ya? Saya ulangi, saya akan memperbanyak peluang pekerjaan dan kantor-kantornya di luar Jakarta Pusat. Sehingga orang selatan kalau tetap kekeh pengen kerja di pusat nggak ada masalah. Gitu ya. Tapi saya kasih pilihan dengan insentif-insentif membangun perkantoran di selatan. Kalau ternyata ini menarik, kan lebih sehat. Betul. Biaya kemacetan, transport berkurang. Kalau macet berkurang, stres berkurang. Pendapatan dihemat. Karena orang Indonesia kan terkenal pendapatannya 30% habis buat transport. Ya, negara lain paling hanya 15%, 10%. Kita tuh tinggi banget, Mbak. Sehingga sejahteranya agak slow kan. Nah, dengan konsep memberi pilihan bekerja di dekat rumah. Termasuk nanti gagasan boleh punya usaha di rumah boleh. Tapi jangan kelas besar ya. Kalau kelas besar kan nanti mengganggu. Kalau kelas medium ke bawah tuh saya kira boleh. Jadi modal usahanya nggak habis buat sewa tempat usaha di tempat yang bisa di rumah selama kelasnya kecil menengah ya. Oke, baik. Perbincangan masih akan kita lanjutkan termasuk juga Bang Ridwan Kamil ini yang concern dengan masalah ataupun kesehatan mental. Selengkapnya sesaat lagi di One on One.